sekarang pun juga udah menghasilkan ya. Iya. Bersama dengan pasangan sekarang sudah menghasilkan berapa banyak sih? Karena kita punya beberapa akun Boca. Iya. Jadi setelah ditotal-total tuh ya 1,5 M lebih, mungkin sekarang udah nambah ya kalau kita total. Keren. Dulu kan Bu Liza itu pernah pengalaman dengan di bisnis konvensional. Yes. Terus pernah gagal. Kegagalannya itu seperti apa sih? Jadi dulu ternyata bisnis ini berkahnya luar biasa ya gitu. Yang tadinya Liza skeptis banget, anti banget, ngerasa ini bisnis menjual masa depan, omon-omon. Karena ngerasa yang jalanin bisnis ini tuh banyak yang flexing. Oh ternyata bukan flexing toh maksudnya, setelah belajar lagi. Welcome di Ngobrol Tren, tentunya bareng sama saya Alia Rosa. Teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu yang wow, ini dia nih pengantin baru. Nah, kerennya lagi ya, beliau ini kan kemarin baru saja melangsungkan pernikahan lewat trip yang dikasih dari Reward Tren. Wah, ini viral banget di teman-teman Tren pastinya ya. Dan teman-teman Tren pasti sudah bakal menebak ini siapa beliau. Langsung aja yuk, saya perkenalkan, ini dia Ibu Liza Fazira. Yeay. Wah Boca, seviral itu ya. Iya, karena seru banget ya. Yes. Dari yang kemarin ada di Tren, ini masih single, akhirnya, nah ini dia nih sudah menjadi nyonya. Alhamdulillah. Terima kasih pokoknya kepada keluarga besar Tren, Pak Martin, Bu Ocha, luar biasa banget bisnis ini. Keren banget. Nah teman-teman, jadi ini Bu Liza ini beliau latar belakangnya juga adalah seorang pengusaha dan ya bisa dibilang ini adalah womanpreneurs ya. Karena kalau tadi dengar ceritanya sendiri usahanya juga lumayan macem-macem, terus juga perjalanannya juga luar biasa. Langsung kita kulik-kulik cerita beliau, terus ya siapa tahu ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah juga. Boleh dong cerita nih Bu Liza tentang latar belakangnya, terus kegiatannya. Yes, oke. Halo semuanya, Sobat Tren dimanapun berada. Salam kenal ya, saya Liza. Nah, alhamdulillah nih hari ini kita bisa ngobrol bareng sama Bu Ocha. Sebagai womanpreneurs, seneng banget bisa dapat komunitas yang positif juga di Tren ini. Kalau latar belakang sih Bu Ocha, sekarang memang yang paling Liza tekuni ya, Tren pastinya nomor 1 sekarang. Wah ini luar biasa banget Tren ya. Nah Liza juga ada perusahaan OBM, jadi itu mengoptimasi bisnis para UMKM gitu. Nah juga ada karena dari dulu mengurus masalah ini ya, bukan masalah ya, ngurus project ya, perumahan, perbetonan dari tahun 2019-2020 sampai sekarang. Jadi dipercaya juga di salah satu perusahaan tersebut untuk menghandle di bagian marketingnya juga, gitu Bu Ocha. Terus juga ada bisnis kuliner juga ya, setahu saya ya. Betul, bisnis kuliner juga, di mana kita punya 40 cabang kemitraan yang ada di seluruh Indonesia. Wah luar biasa. Alhamdulillah Bu Ocha. Nah kalau tadi kan yang pertama memang kan saya taunya nih ya Bu Liza ini kan memang spesialis juga untuk ngurusin sosial media. Alhamdulillah. Jadi memang perusahaannya memang untuk bisa ya orang-orang ini aktif di sosial media online, bisnis online gitu. Nah itu udah dari berapa lama Bu Liza? Ya, jadi dulu itu Boca, waktu zaman aku SMA kan ngambil IPS, kemudian
kuliah ngambil Mhm. lagi manajemen bisnis syariah gitu Ya. ya. Nah, jadi nyambung tuh ilmu bisnisnya yang Mmm, mengharuskan saya mempunyai produk. oke. Nah, pada saat itu saya memang, fokusnya ke fashion ya, Oke. gitu. Nah, muncullah tuh brand namanya Squarelist Mhm. gitu. Dapat Mhm. permodalan-permodalan sekian puluh juta dan lain-lain, pernah Mhm. diliput juga di Mmm, Republika dan lain-lain. Nah, berawal dari sana sih sebenarnya Bu Ocha. oke. Terus saya karena mungkin seneng yang estetik-estetik gitu ya. Mhm. Nah, saya tuh ngembangin bakat saya untuk belajar di Mmm, berbagai pelatihan-pelatihan, oke. ngambil sertifikasi gitu Oke. untuk sosial media spesialisnya dan juga konsultan brandingnya. Nah, Mmm, mulai dari situ tuh saya mulai dipercaya sama beberapa brand, mhm. kolaborasi gitu ya. Mhm. Terus juga pernah ada salah satu bank juga yang minta untuk para UMKM-nya dibantu nih sama Liza Mhm. gitu. Mhm. Nah, dari situ saya mulai berpikir, wah kayaknya seru ya bisa bantu banyak orang, tapi Mmm. saya pengen mereka bisa mendapatkan ini semua dengan harga yang nggak mahal. Karena Mmm, kan kalau suatu bisnis punya sosial media spesialis, oke. punya desain grafis, Mhm. videografer dan lain-lainnya Ya, kan modalnya besar. betul. Nah, akhirnya kita bikin komunitas awalnya dari Mmm, mulut ke mulut. oke. Lama-lama kayaknya nih mulai harus profesional nih karena Mhm. yang ngajak kolaborasi dari perusahaan yang lumayan besar. Mulailah Mmm, tercipta itu si bocah. Nah, akhirnya kayaknya saya happy deh bisa bantu banyak orang. Saya happy deh ketika mereka sharing, "Mbak Liza," ada yang nangis, ada yang mmm, wah, itu kayak energi banget bagi saya bisa oke. bantu, gitu. Oh, terus, saat ini nih, itu udah berjalan berapa lama tuh perusahaannya itu? Sebenarnya perusahaan itu Mhm? udah berjalannya dari saya yang mulai kuliah itu sih, Boca. Oke. Mulai dipercaya itu saya udah mulai berpikir nih, Mhm. apa ya nama branding-nya, tapi saya juga malah nggak nge-branding nama itu. Oke. Karena orang masih kenalnya kan personal aja kan, Iya. dan waktu itu saya memang masih, one man show lah, Oke. masih sendiri. Kalau Mmm. sekarang alhamdulillah karena udah di bawah perusahaan juga, Mhm. kita ada kantor juga di Rasuna Said, Mhm. nah kita mulai hire beberapa orang, gitu sih, Mmm. Boca. Kliennya sekarang udah megang berapa banyak Bu Liza? Ya masih puluhan Boca, karena Eh. masih terbatas SDM-nya. Iya, Keren 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 keren. alhamdulillah. Nah, Bu Lisa ini kan masih muda ya, usianya berapa sih sekarang nih? Usia saya belum Heeh. 30 tahun Boca. Oke, jadi masih kepala 2 ya? Iya. Nggak beda jauh sama Iya saya. dong, kan kita sepantaran Iya, Boca, sepantaran. mhm. Pokoknya yang di TWP semuanya muda semua. Iya ya, kita sama-sama di, komunitas khusus Yes, perempuan-perempuan pengusaha nih. yes, Jadi di Tren itu kita juga ada komunitas ya, perempuan-perempuan yang bisa menginspirasi dan juga kita mengembangkan nih potensi-potensi kita di yes, sana, yaitu namanya TWP, Trend trainers, Womanpreneurs. Wow. i Dan yang kerennya lagi kemarin Bu Lisa juga udah sempet sharing juga ya, yes, bantuin ya teman-teman apalagi kan kita sekarang memang butuh yang namanya sosial media ya. ya betul, Dan ya itu dia nih sosial media tuh untuk gimana kita bisa ya membrandingkan diri, gitu. betul banget Mhm Boca. mhm mhm. Karena memang ya zaman sekarang semua orang melihat sosial media, Betul. melihat seperti tren ya, ini Mhm. tuh keren banget sih Boca. Mmm. Ada podcast, ada komunitasnya, terus kita selalu di-branding gitu ya. Mmm. Ini pokoknya perusahaan keren banget loh, semua support sistemnya sudah disediakan. Luar biasa. Nah, kan, Bu Lisa sendiri kan memang background-nya nih adalah pengusaha lah ya. Ya, Ada beberapa alhamdulillah. usaha juga gitu kan ya, entrepreneur juga. Mmm, Nah, akhirnya Bu Lisa ini kan karena itu selama ini kan yang dikerjakan itu adalah bisnisnya bisnis konvensional, betul betul, ya? betul. Nah, dan akhirnya setelah menjalankan bisnis konvensional itu berarti sudah berapa lama ya Bu Liza nih ya? Dengan berbagai, bisnis Bisnis kan. konvensionalnya? Mhm. Saya itu mulai bisnis tahun 2016. 2016 Iya, ya? 2016. Mhm. Jadi dulu Kemudian sempet, bisnis apa juga ya, fashion ya kalau nggak salah ya? iya, Oke, fashion, heeh, namanya Squarelist, kemudian mhm, saya upgrade menjadi PT, mhm, jadi namanya Mall Squarelist. Jadi oke, itu menjual perlengkapan muslimah seperti itulah, Boca. mhm Nah, saat mhm. ini kita lagi vakum nih. Nah, Ya, nanti insya Allah pasti impian itu saya akan bangun lagi oke, suatu saat nanti. Nah, mhm, konvensional mungkin itu ya, Boca, terus iya, tadi yang kuliner, mhm.
gitu sih Bocha. Nah, kan ini kan udah mencoba, bisnis konvensional, terus Yes. masih berjalan juga. Masih masih masih. Masih ya, apalagi juga punya beberapa cabang juga Iya, tadi kan ya, yang kuliner ya. yang kuliner gitu. Nah, terus gimana nih, kok akhirnya Bu Mhm. Lisa nih juga mau juga, eee, menjalankan bisnis jaringan Iya. gitu. Nah, kan kalau misalkan kadang-kadang orang itu kan udah punya kesibukan ya di Mhm. bisnis konvensionalnya, Mhm. terus berpikir, "Aduh bisnis jaringan, aduh kayaknya saya enggak deh," gitu kan ya. Mmm. Karena kalau menurut orang-orang kalau di luaran kan bisnis jaringan, kayak bisa dibilang tuh kayak kerjaan sampingan gitu lah Iya. ya, dianggap untuk kerjaan sampingan malah jadi, "Ah repot ah, uangnya kecil," gitu kan, "mendingan Mmm. saya ngerjain bisnis konvensional," gitu Mmm. kan ya, yang duitnya jelas-jelas besar, Ya. katanya orang kayak gitu kan Mhm. ya. Nah, Bu Lisa sendiri nih ya, yang setelah biasa menjalankan bisnis konvensional, bahkan sekarang juga masih jalan juga Mhm. kan bisnis konvensionalnya, Masih. tapi akhirnya juga sekarang saya lihat ini fokus sekali juga ya menjalankan bisnis jaringan terutama di tren ini nih. Ya, Heeh. sedikit cerita nih Bocha ya. Oke. Awalnya pasti ya Mhm. rata-rata tuh nggak tahu juga sih ya, tapi kalau Heeh, saya nih heeh. meyakini diri saya nih pasti akan nggak connect dengan dunia network marketing. Oke. Padahal sok aja gitu ya, ini nggak boleh ditiru ya teman-teman semua, beneran deh. Oke. Karena kadang kita tuh sok tahu, Mmm, sok udah ngerti, sok paling oke gitu ya, mhm. sehingga melirik suatu bisnis yang lain itu kayak ya sebelah mata lah Oke. gitu. Memang di awal itu berpikir kayaknya ini cuman ya bisnis yang tadi Bu Ocha bilang, ini Mhm. mungkin bisa jadi deh bisnis sampingan, Oke. ya buat modal nikah gitu kan Mhm. awal ininya. Nah, tapi ketika dipelajari ya teman-teman ya, ini Liza mungkin banyak pembisnis yang lebih senior di luaran sana. Di sini Oke. juga Liza banyak bergaul dengan para pembisnis hebat. Mhm. Nah, ketika kita berbisnis secara konvensional Bu Ocha, Iya. riweuhnya itu bisa berkali-kali lipat dibanding bisnis ini. Mmm. Kenapa? Karena kan kalau di bisnis multi level ya, Oke. itu kita sudah ada support sistemnya, Mmm. semuanya sudah disediakan oleh perusahaan. Mmm. Ya kita hanya, sharing aja tugasnya kan, Oke. tinggal sharing, kemudian juga kita mengajak mereka juga untuk mempunyai visi dan misi yang sama sama kita di bisnis Mmm. ini Mhm. tentunya. Mmm. Kemudian kalau kita bandingkan Mhm. dengan bisnis konvensional, banyak hal yang harus kita pikirkan Iya. dan itu melibatkan banyak orang, yang di Mmm. mana kalau secara bisnis pasti kan kita punya kos-kos ya, Mhm. pengeluaran-pengeluaran. Memang kelihatannya besar Bocha. Oke. Saya juga pernah, dengar dari, Mas Hari gitu ya, beliau kan Mhm. pengusaha Tanah Abang juga ya, Iya. nggak jauh beda lah. Saya juga di fashion juga pada Yes. saat itu. Saya coba banding-bandingkan. Mhm. Memang kelihatannya besar nih, kita dapat project, disuruh bikin ini, pengadaan sekian banyak gitu ya, Mhm. untuk masuk di instansi bank dan lain-lain. Mhm. Kelihatannya besar nih Bocah, Iya. tapi setelah dihitung-hitung nih, pengeluaran dan lain-lainnya, itu juga jauh lebih besar. Belum lagi ada barang-barang yang nyangkut gitu ya, alias Resikonya nggak ya. dibayar gitu loh. Iya Ya, iya iya terus iya. kemudian ada beberapa yang nakal, ada yang ini, yang itu. Mhm. Memang sistem dari suatu perusahaan itu, itulah yang paling mahal sebenarnya Bocah. Mmm. Bukan modal bisnisnya, bukan apa yang dijualnya, bukan barangnya paling hebat, paling bagus, enggak. Mmm. Sebenarnya sistem dari suatu bisnis itulah sebenarnya yang paling mahal. Karena Oke. sebagus apapun produk kita, Mhm. sebagus apapun owner-nya, Mhm. sebagus apapun di branding-nya, Oke. tapi ketika sudah masuk gitu ya, banyak orderan dan lain-lainnya, Mhm. kemudian nggak di-maintenance, nggak dengan sistem yang benar dari Mhm. suatu perusahaan, itu Mhm. pasti jebol Bocah. Nggak Mmm. sedikit juga banyak teman-teman yang akhirnya rugi, Oke. gitu ya, bangkrut, gulung tikar. Nah, sedangkan perbedaannya nih ya Bocah, Ya. kalau di tren ini modalnya tuh cukup sekali seumur hidup. Oke. Tapi penghasilannya Bocah, ya bisa dilihat lah ya nanti penghasilan kita nih di bisnis tren ini alhamdulillah banget. Berkali-kali ya. Berkali-kali lipat dari yang modal sekali aja. Memang Mmm. mungkin orang bilang kan ada pertemuan, ada bensin, ada ini, ada itu. Ya itu Ya. di luar itu kita bisa potong-potong juga masih untung banget. Mmm. Kan kalau kita bisnis ada perhitungannya. Betul. Nah, tapi ini lebih simpel. Lebih simpelnya
ya kita bina tim, Mhm. kita terus sharing tentang kebaikan. Mmm. Adapun kalau ada sharing yang nggak baik-baik, Mhm. ya coba kita cari solusinya bersama. Oke. Lebih banyak keluarga gitu loh Boca. Kalau Mmm. dulu kan kita sendiri ya, Iya. namanya pemilik bisnis, mau Yes. curhat sama temen juga, ya mereka juga pasti ada masalahnya Betul masing-masing. betul Gitu betul. sih Boca. Oke. Nah, dulu kan Bu Liza itu pernah pengalaman ini dengan di bisnis konvensional, Yes, terus pernah gagal ya. iya, Nah, kegagalannya itu seperti apa sih? Kayak gimana dulu di bisnis konvensional tuh? ya. Mhm. Jadi dulu pernah punya Iya bisnis dan masih aktif sebenarnya, iya. perusahaannya masih laporan pajak juga Oh kita. gitu? Iya, karena Heeh. saya masih punya harapan itu bisa dibangun Oke. lagi. Karena memang dari dulu impian saya tuh pengen punya Boca, Mhm. itu mall yang semuanya Mmm. tuh keperluan wanita, kan kayaknya happy banget ya. Oke. Ada semuanya di situ, Heeh heeh. gym-nya segala macam gitu. Mmm. Itu udah saya punya cita-cita itu dari zaman masih kuliah Oh S1. gitu. Iya. Oke. Nah, Mhm. tapi kan bocah Yes. seiring, apa namanya, berjalannya Waktu ya. waktu Iya. gitu ya, Mhm. pasti banyak hal-hal yang dialami. Iya. Pastinya kebangkrutan itu juga, itu pasti karena salah sayanya. Mmm. Karena tadi sistemnya kurang oke, saya Mmm. masih punya fokus yang lain Oke. juga. Akhirnya menyerahkan kepercayaan bisnis itu sama orang lain gitu. Mmm. Sehingga Mhm. orang lain tersebut mungkin karena melihat peluang ya, Oke. melihat peluang saya orangnya mungkin percayaan gitu Mhm ya, terus mhm orangnya mhm. ya udahlah easy going aja kalau ada masalah, "Lu kenapa sih?" Gitu-gitu selesai, Oke. terus selesai gitu ya. Heeh. Nah pada akhirnya ternyata ketahuan Mmm. bobroknya. Oke. Dia bikin perusahaan yang sejenis, walaupun Ditiru. dia belum PT seperti saya, tapi Oke. dia bikin perusahaan yang sejenis, terus Mhm. dia ambilin link-link saya. Nah, ini juga nih bocah Mmm. ya, saya pengen Mhm. kasih tahu nih. Oke oke oke. Saya punya momen banget di sini magic-nya. Kan Iya. saya sering bantu ya. Oke. Saya sering bantu perusahaan ataupun yang lain-lainnya Iya gitu kan ya. Kalau kita di bisnis konvensional teman-teman, iya. siap-siap aja itu kita ada yang namanya nikung, Yes. ditusuk dari belakang, Pasti. apapun lah itu Iya, namanya gitu betul. ya. Iya. Sedangkan kalau di Mhm. bisnis jaringan ini karena dia sudah tersistem, Iya. mau seperti apapun nanti orangnya terhadap kita, Mhm. selama dia terus menjalankan bisnisnya di tren, kita tuh Mhm. tetap dapat bagi Tetep dapet ya, hasilnya. heeh. Itu sih keren banget sih Boca. Kalau Mmm. yang lainnya kan biasanya nih saya punya Iya relasi kemana gitu ya, iya saya coba nih bantu dia, "Oh kamu punya, baju seragam ya? iya. Saya masukin deh ya." Mmm. Tapi kan kita udah deal-deal-an kan di Iya. awal. Mhm. Ini ada ininya ya, karena saya tuh harus ngasih ke ini gitu kan, Betul ceritanya betul. gitu tuh Iya bocah. iya iya. Terus masuklah dia, terus habis itu udah langsung berkomunikasi dengan Udah siapanya, deal duluan, deal nggak dikasih gitu duluan ya? gitu, terus aku bilang, Oh. "Kamu nggak amanah ya, ini kan Mhm. saya, untuk masukin kamu tuh saya ada orang ini, yaudah deh nggak apa-apa semoga berjalan lancar ya, nggak apa-apa uang orang Mmm. yang minta, untuk waktunya saya kenalin ke kamu itu saya aja yang bayar nggak apa-apa. Semoga Betul. bisnis kamu lancar ya ke depannya." Mmm. Tapi memang ya bocah yang Mhm. namanya orang nggak bener ya, Iya. tiba-tiba project dia tuh begini begitu begitu, tapi kan saya bilang, "Astagfirullah," gitu. Saya sih Mhm. nggak senang, Iya 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 saya iya. malah prihatin. Kasihan Nah, ya, itu sih heeh. bocah. Mhm Nah, mhm. kejadian-kejadian di bisnis konvensional itu sih bocah, yang Mmm. membuat saya, kayaknya memang ya Bang, bisnis ini luar Mhm. biasa banget ya. Dan Mmm. yang lebih kerennya nih, Mmm. teman-teman, Bocah sama Pak Martin, saya tuh pernah dapat pesan dari Pak Martin. Oke. "Ya nanti kelak Pak Naldi mau apapun yang dijalankan bisnisnya, tapi kalau sudah Mhm. benar-benar sukses suksesnya di Mhm. bisnis multi level ini, Mhm. pasti Anda akan sukses juga di bisnis lainnya." Betul betul. Karena Heeh. memang banyak Mhm. pelatihan, pengembangan diri, Mmm. terus fakta-fakta di Iya. lapangan, Mhm. meng-handle orang, meng-handle tim, yang mungkin dulunya tuh kita nggak pernah dapet momen-momen itu di bisnis Oke. konvensional, gitu sih Boca. Jadi Jadi pengalamannya setelah menjalankan bisnis jaringan yes, di network marketing ini, yes, itu dapat pengalaman terus bisa dibawa ke bisnis konvensional juga gitu betul ya? banget. Oke. Dan Pak Martin bilang, "Anda jangan lama-lama lah di tren," gitu. Heeh heeh. Wah,
kok saya baru nemuin ya, ada ada bisnis Heeh. foundernya yang kayak gitu kan Mmm. biasanya kalau dia punya ini ya, dijagalah, "Jangan kemana mana lu," gitu, "udah di Iya sini aja." iya. Tapi Pak Martin tuh sama Bu Ocha keren banget. Mereka ngajak kita tuh bukan hanya untuk berkembang di bisnis ini, tapi Mmm, juga, memberikan kita visi untuk harus punya yang lebih ini, yang besar, yes, punya bisnis juga. Tapi Anda iya, harus sukses dulu, Pak. Jangan Anda gitu ya, mhm Pak, Bu gitu ya, mhm. jangan Anda apa, menclak-menclok ya, apa sih Iya, bahasanya, belum jadi sukses di sini iya, udah bikin yang lain, belum sukses jadi ibaratnya jangan ngejar 2 2 kelinci kelinci secara secara bersamaan, bersamaan, gitu sih iya. Bu Ocha. Berarti nanti kan ya iya dong, sekarang kalau kita bayangkan ya, kita lagi mau kejar ada kelinci nih, satu A, Yes, satu B gitu kan ya, kita mau kejar barengan, udah i pasti kan nggak mungkin bisa dapat dua-duanya kan, karena yang satu ke nah, kanan, satu ke kiri, betul kecuali banget kita Bu dibagi Ocha. 2. Sebenarnya magic moment aku sih di situ Bu Oke. Ocha, ketika Pak Martin ngomong kayak gitu, "Oh Pak Mhm, Martin tuh ternyata cukup oke ya," gitu. mmm, Maksudnya beliau mengharapkan tuh kita jauh lebih dari ini. iya, Sebagaimana mentor pada umumnya, mentor bisnis mhm gitu, bukan mhm, hanya sebagai seorang founder iya gitu. iya, Jadi aku luar biasa deh. Akhirnya dari situ tuh Bu Ocha, mhm kita memutuskan, mhm aku sama Abang, "Bang, untuk di bisnis ini sepertinya yang lebih cocok, mhm, lebih lebih layak untuk maju dan berkembang seberkembangnya itu mmm, Abang dulu deh. oke, Ayo kita branding, ayo mhm, kita mulai bagi-bagi job desk-nya, iya, tugasnya, Liza bantuin di bagian apa aja, mmm, Abang yang di depan ya," gitu. mmm, Sambil Liza susun bisnis-bisnis yang sudah kita oke, jalankan, biar tetap bisa berjalan dan juga tetap menghasilkan. mmm, Karena tadi harus memilih kan, iya iya gak iya bisa iya, 2 kelinci. Jadi oke Abang pokoknya fokus aja di sini, oke. Liza fokusnya di sini, Oh gitu. itu alasannya ya kemarin ya? Ya jadi sebenarnya sih memang kan kalau kita itu di tren ini ya atau di bisnis jaringan lah ya, Yes, memang kita kan seperti kita tuh kayak sebenarnya bisnis jaringan, mau bisnis apapun juga, memang kita kan memang di saat kita lagi membangun, ya kita harus fokus lah ya. fokus, Kita harus betul. fokus membangun, di mana nanti kalau kita udah punya bisnis kayak tadi lah ya Bu Liza ya, Yes, kita udah tahu nih udah punya sistemnya, kita udah bisa tahu menjalankannya, yes. kita sudah punya timnya juga yang Mhm, bisa bergerak nih mhm. ya. Nah, saat kita lagi membangun udah pasti kan nggak bisa kita tinggal ya, tapi Betul, setelah bisnis itu sudah berkembang, yes, nah, itu kan dia sudah berjalan sendiri, ya betul, kan ya, sudah punya sistemnya, kita sudah punya timnya. yes. Nah, barulah tuh mungkin tidak kita tinggalkan, Mhm, tapi mungkin kita agak lebih ke mundur lah ya. Kita, iya, biarkan bisnis itu sudah berjalan sendiri yes, dengan sistemnya semuanya, kita tinggal ya ngeliatin aja, kita mmm, kontrol aja gitu. Karena betul, itulah namanya bisnis yang sudah kuat gitu. yes, Karena di bisnis jaringan memang bisa seperti itu juga. betul, Karena itu sudah banyak ya contohnya leader-leader ya, bukan hanya di tren saja pastinya ya, tapi ya, leader-leader di luaran yang mereka memang ada di bisnis jaringan itu sudah sampai puluhan betul betul tahun Bu gitu loh. Ocha, Tapi ya beliau udah nggak turun lagi ke lapangan, udah nggak iya, bantu tim lagi, paling cuma diundang, mmm, kasih motivasi, kasih inspirasi gitu kan ya. Di mana ya itu sudah menjadi contoh buat mhm, orang-orang banyak yang lainnya gitu loh. betul, Karena kita sudah ya itu dia nih pengalaman kita kan, kita bisa bagikan ke iya, orang-orang karena kita sudah pernah mengalami tuh kegagalan, gimana membangun tim dan yang lain-lainnya. Dan ya itu dia bisnis jaringan yang benar atau bisnis network marketing yang benar, yaitu yang sudah pastinya sih ya ini bisa berjalan sampai puluhan tahun gitu. mmm, Itu baru bisnis yang benar tuh. iya, Kalau yang perusahaan-perusahaan yang memang baru berapa lama tutup ya itu mhm, kan berarti ya nggak, ya itu tadi iya, bilang ya, berarti betul, bukan perusahaan yang tepat lah, gitu. betul. Dan Nah Bocha ini mhm kan perusahaan pertama aku mhm, yang mengembangkan bisnis, network marketing iya. Oh ya, ini baru pertama kali ya, Bu Liza ya? pertama Oke. kali banget. Heeh, Jadi memang waktu di awal tuh aku agak syok, ini oke. cerita Boleh ya. boleh boleh. Syoknya kenapa? Karena aku syoknya itu menghadapi banyak orang, Oke. menanyakan banyak hal gitu Mhm ya. mhm Udah gitu tim aku kan bocah, mhm. aduh Masya Allah sekali, bunda-bunda, Oke. Jadi ayah-ayah, usianya lebih senior. senior. Oke. Tapi karena di situ juga aku merasa sangat dicintai, karena Heeh. banyak bunda-bunda yang mendoakan kami, Mhm. support kami Oke. gitu ya. Pokoknya seperti itulah, banyak Mhm ngasih nasihat kepada kami. mhm.
Nah, jadi syoknya itu sebenarnya karena baru pertama kali, yang biasa aku tuh cuman, percaya sama satu orang, pokoknya orang Yes. tersebut lah yang me-handle semuanya, aku tinggal nerima laporan laporan laporan. Oke, ini, oke oke oke, Mhm. enggak, gitu. Ya. Kalau sekarang bener-bener aku dijapriin, diteleponin, kadang aku ngerasa, aduh, Mmm. kalau aku nggak angkat 2 kali berarti aku lagi ada agenda dong, jangan telepon Heeh, lagi, oke. gitu. Iya iya Maaf iya. ya Bunda, terus juga kadang ada yang komplain, "Mbak Liza kok susah banget sih dihubunginnya, Oke, gitu gitu." heeh heeh. Aku syoknya sebenarnya lebih di situnya. Iya. Terus tiba-tiba kita langsung punya pertemuan sendiri, Mhm. kan nggak lama ya bocah Iya prosesnya, iya. tapi mungkin aku juga bersyukur ini cara Allah agar kita lebih cepat Mmm. prosesnya, Yes. lebih cepat juga pastinya income-nya. Iya, pasti Gitu dong. sih Heeh, bocah. mhm. Saya juga terima kasih banget nih sama Abang gitu ya, Heeh. karena Abang yang sudah menjerumuskan saya di Heeh. bisnis ini. Iya. Jadi Menjerumuskannya tapi yang tepat bocah. jadi Bu Liza ini waktu pertama kali Mhm. ikut di bisnis jaringan ini bersama dengan pasangannya, masih jadi pacar waktu itu ya? PDKT lah ya. Iya, masih PDKT, terus ya menjalankannya berdua dengan pasangan ya, sampai Iya. akhirnya menikah ya, dapat reward Alhamdulillah. juga dari tren gitu Yes. ya. Nah itu, gimana nih, kan tadi kan Bu Liza sendiri kan juga cerita ya, Iya, kalau belum pernah punya pengalaman di bisnis jaringan, betul. terus akhirnya mau menjalankan bisnis jaringan juga Mhm. nih bersama dengan pasangan. Dulu waktu awal-awal tuh sempet kayak, aduh, eee apa nih, ada pro dan kontranya kah? Atau memang, "Ah udah yuk, hayu ajalah ya," memang tertarik atau gimana tuh, boleh tahu nggak? Oke. Jadi karena Liza tuh di awal kan memang dimasukkan di bisnis ini, Oke karena waktu itu kita ngelola yayasan bersama. oke, Niatnya penghasilan dari bisnis ini adalah untuk yayasan, jadi kita mhm, bantuin yayasan lah, biar oke, yayasan ini punya yang namanya passive income. mhm, Nah, kemudian yang menjalankan bisnis itu pada akhirnya di awal, mhm, beberapa bulan di awal itu memang Bang Naldi mhm, sendiri yang menjalankan. Benar-benar oke, tuh jaringannya Bang Naldi yang ke sana kemari, kita tuh mhm, benar-benar tiba-tiba langsung kagetnya tuh, "Eh, kok udah mau balik modal ya? oke Eh, kok udah ada duitnya ya?" oke, Gitu. mhm, Kayak gitu sih bocah. mhm, Mulai dari situ Liza mulai tanya sama Abang, "Bang, mhm, ini gimana sih gimana sih gimana sih?" Gitu. mhm, Selama ini kan Liza cuman bantu Abang itu ya backup aja. oke, Abang butuh apa, terus Abang butuh dikelola sosial medianya, oke kita kelola sama tim aku mmm. kan. Jadi waktu itu Bu Lisa sendiri tuh juga memang belum mau aktif juga gitu ya di Belum bisnis jaringannya, jadi belum. cuma untuk ya udah deh bantuin sosial Mhm. media, Iya. untuk bisa naikin branding dari pasangan, cuma gitu dulu aja ya? Iya, awalnya gitu Oke, aja sih heeh. bocah, heeh. Nah, terus akhirnya bisa lanjut mau menjalankan akhirnya Mhm. sekarang mau serius itu kenapa? Ya tadi, karena saya berpikirnya di sini ini bisnisnya jangka panjang. Oke, Terus juga banyak yang bilang nih mentor-mentor kami, ya, Dokvi, Dokbeng gitu oke, ya, mhm, itu selalu bilang, "Udahlah fokus dulu di sini Liza," gitu, mmm, "setahun, 2 tahun, nanti kayak Dokvi deh sama Dokbeng," gitu. mmm, Karena memang saya sudah paham di sini kan sudah sistem ya, ya mau seperti apapun nanti kita jaringannya, ya karena kita sudah punya tim yang berkembang dan insya Allah kuat terus ya, menjalankan bisnis ini, maka kita pun akan terus mendapatkan. mhm, Dan ini syariah banget gitu ya, ya. karena kita udah pernah nonton juga di podcast Oke, sebelumnya. nah Keren ya banget sih. ya tentang ya ini dia ya gimana dari syariah sendiri ya Betul menilai bisnis betul. jaringan itu. Oke, Iya, itu jadi dapat keyakinannya lah dapat ya. keyakinannya, Oke, belajar juga, mhm, nonton, oh ternyata bisnis ini udah kece dari dulunya. Karena mmm, memang banyak orang-orang hebat di dunia ini yang ya punya penghasilan miliaran, betul ratusan miliar gitu ya, betul, bahkan triliunan, udah terbukti lah ya, sudah terbukti bisnis betul. ini luar biasa. Betul. Jadi teman-teman juga mungkin bisa ngelihat ya, jadi bisnis Yes. jaringan, network marketing ini memang sudah ada puluhan tahun dan Mmm, memang sudah terbukti ya. Kalau memang perusahaannya tepat nih teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa juga searching-searching juga ya. mhm, Itu banyak kok dari pengusaha-pengusaha yang tadinya mereka-mereka ini juga ya ini menjalankan bisnis jaringan betul. gitu.
Jadi teman-teman bisa searching juga nih, ada pengusaha, ada nama-nama yang orang-orang Betul terkenal gitu banget kan Bu ya. Ocha. Mereka itu dulu juga leader-leader MLM Betul loh. loh, saya tuh agak Ya, terkaget-kaget setelah betul. cari tahu. Jadi Hmm, saya berpikir, mhm, wah memang jalannya Allah nih, biar saya juga paham dulu di ya, sini, heeh, jadi dulu di sini, yes. kemudian nanti saya akan teruskan pastinya mimpi-mimpi saya yang lainnya. Oke. Nah, saya boleh tahu nggak, kan tadi kan Bu Lisa sendiri juga bilang kan ya, Ya, ilmu-ilmu yang didapat dari tren ini saya bisa, kembangkan juga. Nah, boleh tahu mhm, nggak sih ada perubahan apakah? Mungkin ya, tadi kan mhm. mungkin Bu Lisa dulu kan cuma ketemu dengan, ya saya delegasikanlah ke orang Ya nih, tapi betul. akhirnya sekarang saya jadinya ya harus bisa meng-handle gitu. Nah itu, dapat efeknya nggak sih malah jadi ya saya jadi bisa meng-handle orang atau apa, atau kayak gimana gitu, perubahan-perubahannya apa nih yang Mmm. didapatkan nih? Gitu. Jadi perubahannya kita lebih bisa memahami orang sih bocah. Oke. Kalau sebelumnya saya cuman sebagai mohon maaf ya, Mhm, tim-timku yang sebelumnya, mhm. mungkin aku termasuk orang yang cuek gitu Oke. ya. Cuman berpikir, "Oh ini nggak bisa begini ya, ini penyelesaiannya begini." Lebih cuman yang, apa sih bocah, tek 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 Teori aja lah ya? gitu ya. Oke. Lebih ke, "Oke, iya," gitu. Mhm. Terus kemudian nggak pernah deket sama mereka gitu ya. Kalaupun Mmm, deket ya mungkin bukan formalitas ya, ya cuman sebagai pekerjaan aja lah ya, iya tapi tidak betul, bisa yaitu menjalin iya silaturahmi lah ya, betul lebih karena kayak lebih mungkin kalau mhm, dulu sih individualismenya lebih tinggi mungkin ya? Oke. ya Heeh. mungkin bisa jadi gitu ya Bu Oke, Aca ya. heeh Jadi heeh. saya orangnya nggak mau ribet, Oke. jadi kalaupun ada tim yang dulu bermasalah tuh saya cuman bilang, "Ya udah kamu mau lanjut atau enggak?" Gitu. Cuman Mmm, penyelesaiannya begitu, "Oh kamu punya utang sekian, saya cuma bisa bantunya sekian ya," gitu. mmm. Maksudnya saya benar-benar yang bukan strict juga bukan Oke sebenarnya, oke. tapi memang ya gitu aja gaya saya gitu loh Bu Mhm mhm Ocha. mhm. Yang udah cuman Iya, tek 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 udah selesai. Bagi saya tuh semua dibikin simpel, saya nggak suka drama orangnya oke, gitu. heeh, Nah terus mhm karena mungkin saya orangnya kayak gitu kali ya, mhm. jadi saya ngerasa kok kayak ada yang kurang ya dari tim ini Oke. gitu. Nah setelah saya masuk di sini, Ya saya ngerasa bukan banyak drama juga sih di sini bukan, ya, tapi heeh, kan lebih kayak kita kan memang bisnisnya dengan manusia ya. iya, Karena memang yang dibangun di sini itu adalah aset manusia. betul Saya baru paham juga di bisnis ini ternyata aset itu bukan properti, betul aset itu bukan, barang betul, gitu ya, mhm bukan mesin. Oh mhm, ternyata aset itu yang sesungguhnya adalah manusia. Karena betul, manusia ketika sudah klik, mhm sudah dapet dia momennya, mhm, sudah mau all out di sini, yes, mereka bisa gila-gilaan. Lebih gila mmm, dari mesin, mhm, lebih gila dari aset. Gitu. Jadi mmm, ketika saya sudah memahami itu, yes, saya mulai belajar dari Abang yang memang kan Abang banyak jadi ketua organisasi di mana-mana, betul, heeh, ketua komunitas dan lain-lain, banyak mmm, diamanahi lah. mmm, Saya mulai belajar cara meng-handle orang dari mmm, Abang, cara untuk merespon orang, oke, kemudian juga saya belajar cara untuk bisa ya tadi, bisa berkomunikasi dengan banyak orang dengan baik dan dengan tepat lah. Makasih betul, ya Bang, karena banyak belajar dari Bu Ocha juga saya melihat yes, bagaimana caranya untuk bisa mengayomi Pak Martin gitu mmm, ya. Kalau Bu Ocha kan lebih yang ke lembutnya, kalau Pak Martin sisi-sisi tegasnya, saya yes, belajar tapi tegas tapi memotivasi. mhm, Gitu sih Bu Ocha. mmm, Itu yang banyak saya pelajari di mmm, sini. Yang sebelumnya saya ya tadi iya mungkin nggak asik ya sebagai partner kerja atau iya, sebagai, yang atasan ya, ya bukan oke, ya tim lah kalau saya lebih senangnya iya. manggilnya tim. Memberikan pekerjaan lah ya. Ya, Jadi kalau dengan kita sudah ada di bisnis jaringan ini, kita bisa tahu ya lah ya, jadi gimana caranya untuk meng-handle orang, untuk betul masuk ke banget, karakter yang berbeda-beda, betul, diberikan kedewasaan sebagai seorang betul, pemimpin. betul, Gimana sih kita nih untuk sebagai seorang pemimpin, ya kita juga bukan cuma nyuruh-nyuruh aja, betul bukan Boca. cuma, "Ya udah lu harus kayak gini kayak gini kayak gini," tapi kita harus masuk nih, oh needs-nya dia apa sih? Ya Gimana sih kita betul, bisa masuk nih biar dia tuh bisa mencapai targetnya mereka gitu kan ya, yang betul, bekerja dengan kita, tim mhm. kita gitu loh. Jadi biar mereka tuh bisa ngeklik juga sama Iya, kita, betul. gitu. Karena setelah saya pelajari Iya, Boca, mereka nggak cukup dengan apa yang kita perintahkan. betul. Kan pasti di setiap pekerjaan project ada to do list ya, Yes. untuk setiap para pekerja yang Mmm, kita berikan. mhm, Ternyata ketika dia lagi
lagi nggak mood gitu ya, Mmm, mood banget ya, yes, mood-an gitu, ya, karena memang saya ya, banyak timnya itu anak-anak muda. mmm, Ketika memang mereka mood-an sebenarnya tinggal kita klik aja dari mhm, sisi mood-nya itu, mmm, mereka bisa kok kerja lebih optimal. mmm, Ternyata saya baru paham itu dan ternyata juga setelah berinteraksi dengan banyak orang di yes, sini, dengan latar belakang pekerjaan yang beda-beda, berbeda-beda, heeh, ada yang ibu rumah tangga, ada yang iya, memang pengusaha sukses, ada mhm, yang masih ASN aktif dan lain-lain gitu mhm, ya. Ternyata saya belajar satu hal bocah. apa tuh? Satu hal itu, yaitu Mhm, kita harus bisa memahami dan menempatkan diri iya, dengan siapa kita sedang berinteraksi. Bukan betul, untuk bohong ya. iya, Kadang kan kita lagi nggak mood ya bocah ya, betul betul, lagi ada masalah lah, setiap orang pasti yes, punya masalah pasti, kan. heeh, Dan semakin dia tinggi, semakin besar masalahnya. betul, Itu pasti terjadi di mana-mana. mhm, Nah, kadang kan kitanya juga lagi gimana gitu ya, bocah ya, kitanya yang mmm, pengen dimengerti dulu. betul, Dulu heeh, tuh saya seperti itu. mmm, Tapi di sini saya yang dilatihlah harus ya, mengerti, walaupun saya lagi yes, banyak masalah, saya lagi banyak hal yang saya urus, ada betul. orang komplain sekomplain-komplainnya, saya Iya tetap iya, harus senyum. Saya yang tadinya, "Oh iya Bunda maaf ya," paling cuman gitu doang. Kalau mhm, sekarang saya udah mulai bisa menempatkan diri, "Oh Bunda capek saya yang mana ya?" Gitu. Iya, mmm, jadi lebih enjoy gitu lebih nangkepinnya. enjoy ya, Tadinya saya kalau digituin orang saya deg-degan udah kayak gemes deg gitulah deg deg ya, deg gitu, "Aduh heeh, saya nggak pernah diginiin orang nih," gitu. Biasanya saya mmm, yang gituin orang, saya sekarang digituin, aduh iya ya iya Allah iya ternyata iya, nggak enak ya mhm gitu. mhm mhm Jadi mhm, saya banyak belajar sih di oke, sini gitu. Kan biasanya saya yang selalu nelpon tim kan, mhm. "Aduh kamu kemana aja sih? Saya telepon kamu berulang kali," gitu. Oh ternyata saya digituin orang sekarang. Dan banyak orang, karena tim Iya, kita udah ribuan, aduh luar biasa betul. rasanya bocah. Keren 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 keren. Nah, di situ juga sih kita jadi belajar ya, kalau kita bisa banyak ketemu orang itu kan pengalaman ya. Yes, Pengalaman hidup di mana ya ini membentuk kita, iya, menciptakan kita ini juga jadi orang yang lebih bisa kuat lagi, baik iya, mentalnya betul, dan juga sebagai pemimpin ya, sebagai seorang pemimpin ya kita harus ditempa dengan banyak hal gitu loh. betul Sehingga bocah. mental kita kuat, sehingga kita nanti ya bisa dipercayakan lagi dengan ya ini dia tanggung jawab yang lebih besar lagi pastinya. Gitu. Amin. Jadi Ya, jadi udah mulai belajar bocah, yes, plan kita mhm, mulai, oh gini ya kalau meng-handle ribuan orang. betul. Tadinya kan mungkin baru, puluhan, baru Iya, satu sekarang udah 2. berapa banyak sih sebenarnya dari timnya Bu Lisa sendiri nih? Kalau yang freelance kita Ya, udah ada puluhan oke, bocah. Jadi saya meng-hire mhm, anak-anak ya, gaya mmm, banget oke anak-anak, oke, meng-hire tim-tim yang masih muda-muda, masih kuliah mmm, semester 3, kuliah oh, semester di 4. Kita kan konvensionalnya ya, ya, oke, karena dulu saya juga pernah ikut komunitas, desain oke, gitu. Nah, akhirnya dari situ tuh mulai kita hire-hire. Nah, mereka tuh mmm, seneng banget karena kan namanya kuliah iya dapat uang iya iya, oke, tambahan. Jadi banyak project dikerjakan juga sama mereka mmm, sambil kuliah. mmm, Nah, ada juga yang memang day to day-nya oke, memang khusus untuk bisnis ini, gitu. Itu sih mmm, baru dikit bocah, oke. nggak nyampe 5 orang. Oke. Jadi Iya, keren lah ya, bisnis mhm, jaringan ini bisa membawa kita, memberikan kita yes, ilmu untuk kita bisa menjalankan juga bisnis konvensional. betul, Nah, kalau dari di bisnis jaringan sendiri nih, Bu mhm, Lisan ya, kan kemarin kan menjalankan tadinya kan ya itu cuma mau di balik layar. Sekarang setelah iya, terjun nih ya, setelah bisa menjalankan. mmm, Nah, nilai-nilai apa nih yang didapatkan nih dari Bu Lisa sendiri, mhm, terus manfaatnya sendiri, kalau tadi kan bisa dapat ya pembentukan sendiri juga yes, ya untuk karakternya. Nah, dari income-nya sendiri itu loh, itu gimana nih? Apalagi mmm, kan kemarin ya, sudah berhasil kan bisa dapetin apa namanya, bisa menikah melalui ini dia nih, iya, seru nih, seru. dari hasil ya ini dia nih, dari reward, Mmm, eee perusahaan MLM lah ya, iya, dari reward jalan-jalan khususnya dari tren yes, sendiri nih. Emang kemarin tuh gimana ceritanya nih? Kok bisa sampai menikah di sana, ya, itu memang udah ditargetkan kah? Atau mmm. tiba-tiba, "Wah dapat reward, ya udahlah kita nikah aja nih," gimana? Gitu. Ya jadi Mhm. sebenarnya nggak gitu ya teman-teman. Jadi banyak juga yang nanya, "Mbak Iya Liza tuh banyak yang kepo ya iya bocah." iya, Makasih kekepoannya itu jadi jadi diwawancara juga nih sama bocah. heeh, Jadi memang mhm, pada saat, Liza sama Abang kenal, itu iya, memang kita cuman sebagai mitra bisnis oke, aja, mhm, gitu ya. Dan karena saya dulu tuh pernah kecelakaan bocah, jadi mhm, saya tuh udah nggak bisa bawa mobil kan. oke, Nah jadi itu yang selalu bawa
bawain tuh Abang gitu. Mhm. Nah, pada saat itu juga Bang Nali tuh pernah jadi manajernya Liza gitu loh. Iya, Oh, manajer oke. yang bantu, "Liza ini ada jadwal, ada," gitu Mhm, dulunya. mhm mhm mhm. Nah, pada saat itu ternyata seiring berjalannya waktu bocah Iya, gitu ya, ternyata Abang suka sama Liza, walaupun oke. dulu tuh Liza suka bercandain Abang, "Apaan sih?" gitu. Terus, Oh, yang bener-bener ajalah gitu. mhm mhm. "Masa suka sama anak-anak?" gitu. Mhm mhm Liza mhm. pernah sampai seperti itu Oke, ngomong sama bedanya jauh Abang. soalnya ya, heeh, Lumayan, oke. tapi Nah, nanti insya Allah Abang juga lebih muda lah, kita firmak ya. Iya gitu ya, bocah, mmm, jadi sempet kayak gitu, dan Abang iya, kan juga dulu udah sempet masuk ke daftar list pernikahan Liza yang gagal karena calon Liza itu almarhum. oke, Nah, jadi pernikahan Liza ini sama Abang juga mhm, jalannya nggak mudah, oke, karena saya anak perempuan satu-satunya, mhm, pengorbanan Abang sangat luar biasa, mhm, perjuangannya itu luar biasa banget bocah. mhm, Dari yang memang ditentang sama keluarga, mhm, pasti ya, mhm, karena, keluarga itu sebenarnya nggak marah, nggak iya, pengen gimana-gimana, mhm, tapi keluarga tuh pasti pengen yang terbaik oke, untuk saya mhm tentunya. mhm Pasti mhm, kan anak perempuan satu-satunya pengen dapet sesuatu yang bisa jagain dia lah mmm, sampai akhir hayatnya, oke. gitu-gitu sih Ya. bocah. Nah, ceritanya nih bisa sampai ya kan kemarin kan dapat reward dari tren Ya, kan ini ya? dia Iya, reward-nya itu, jadi heeh, kan memang kita sudah, plan nih, iya, nikah itu di bulan Mei oke sampai Juli. oke. Itu kita udah mulai planning di bulan Mmm, Mei sama bulan Juli, walaupun pada saat itu juga masih dakdikduk banget. mhm, Kenapa? Karena Abang kan masih belum diterima di oke, keluarga, gitu-gitu, heeh, masih masih dalam tahapan-tahapan itu tuh bocah. oke, Makanya saya tuh bersyukur banget punya mhm, komunitas yang positif di sini, oke. bunda-bunda semuanya pada mendoakan. Nah, Ah, pada saat itu saya tahunya reward heeh, umroh itu kan Januari, oke. bener ya bocah Iya, ya? betul. Cuman kan karena satu dan lain hal Iya ditunda. iya, Nah, Januari itu makanya kita tuh dapetin, reward umrohnya tuh nggak dapet banyak oke, bocah. Itu ah, sedih juga iya sih. iya iya iya, Akhirnya yang di keluarga ini kan nambah berangkatin keluarga ya pakai duit kita lah. Nah, oke, tapi bocah, mhm di momen itu mhm, memang Bang Nali tuh sebenarnya karena dia mungkin orangnya feeling ya, oke. orang feeling, ekstrovert, jadi seneng kalau ramai. Tadinya Oh, kan Liza senangnya ya udah eksklusif aja Bang, oke, kita menikah kemudian mengadakan, syukuran dengan mmm, anak-anak yatim, mmm, sebenarnya Liza sesimpel itu aja oke. orangnya. Tapi Abang kayaknya seru deh kalau dihadirin banyak orang gitu. Mmm, Ya udah deh ditepatin aja, mmm, disamain aja sama tren gitu ceritanya. mmm. Nah, kan Jadi di waktu itu kan reward udah dapat duluan ya iya, berarti ya, reward udah dapat, terus tiba-tiba juga, umroh juga berangkat kan ya, waktu iya, itu udah dapat, nah terus tiba-tiba, oh ya udah nih jadi dibarengin aja gitu, iya. oke. Jadi Abang biar seru, "Ih Abang Nah, ini Liza malu loh rame-rame orang," gitu kan. Terus ah, kata Abang, malah Liza salah mhm, berpikirnya, harusnya bersyukur banyak yang mhm, mendoakan, mmm. banyak yang men-support, banyak yang bisa hadir, itu kan keberkahannya gitu. Katanya waktu itu juga sempet itu cita-citanya juga kan pengen menikah di Mekah juga? Nah, kalau cita-cita Nah, itu karena Abang pernah tanya, oh, sebenarnya pernikahan seperti apa sih yang Liza oke. impikan gitu. Akhirnya Liza bilang lah, Liza pernah menyaksikan Mmm, waktu itu ada orang menikah mhm. di depan Baitullah. Oh, Jadi mungkin nikmat ya Bang kalau mmm, seperti itu. Nah mmm, dari situ juga lah sebenarnya Abang tuh ngejar juga tapi nggak yang ngoyo karena oke, berpikirnya ya udah nanti dapatnya berapapun itu ya udah gitu. Karena kan mmm, nggak bertepatan dengan pernikahan juga. oke, Waktu itu kan masih berpikirnya seperti itu, gitu sih mmm. Jadi bocah. kesempatan lah ya akhirnya dapat reward, akhirnya menikah di sana gitu Iya, ya. Keren banget deh, luar biasa. Nah, kan tadi kan alhamdulillah. Bu Liza sendiri kan juga ceritakan ya, Iya menjalankan bisnis jaringan ini bersama dengan pasangan gitu. iya, Gimana tuh rasanya menjalankan, bisnis jaringan ini bersama dengan mhm, pasangan? Terus menurut Bu Lisa, penting nggak sih lebih enak ini bisnis sendiri atau bisnis dengan pasangan sih? mmm, Gitu. baik. Jadi di sini namanya bisnis ya bocah. Ya, Kalau di,
Rasulullah tuh pernah bilang, Ya, kalau misalnya mau tahu karakter seseorang itu mhm, tuh ujilah dia dengan pertama kalau kita perjalanan, di oke, perjalanan itu kita bisa melihat karakter orang. mmm, Kemudian di mmm, keuangan gitu ya, dan ada beberapa lainnya. oke, Nah, di bisnis ini sebenarnya kenapa dijalankan dengan pasangan, mhm, yang banyak Liza dapat hikmahnya nih bocah, Liza tuh oke, banyak melihat karakter Abang sendiri, mmm, gitu. Kan kita diuji dengan uang ya, oke, karena kan uang ya mendapatkan penghasilan, iya, kemudian ada yang apa namanya, mengambil stokis dan lain-lain gitu kan oke, ya. mhm, Itu kan juga bisa menilai ya. mmm, Kemudian juga bagaimana cara Abang menghandle, kemudian juga saya yang pada akhirnya banyak belajar dari mmm, Abang, gitu sih mmm, bocah. oke, Jadi memang ketika bisnis ini dijalankan dengan pasangan, kemudian juga saya merasa, Abang kayaknya harus ada yang dirubah deh dari penampilan Abang, mmm, kemudian dari cara Abang, ngomong oke. gitu. Kan karena Abang ini Medan banget ya bocah, kadang tuh saya suka, "Abang tuh jangan bentak-bentak deh." "Itu nggak bentak, itu cuman ngomong," Oh, gitu, kayak gitu. beda latar belakang lah ya, oke. Iya, jadi kita saling mengkoreksi sih Mhm bocah, mhm, Abang mengkoreksi Liza, Liza juga mengkoreksi Abang, kita saling sama-sama terbuka untuk bisa mmm. lebih berkembang lah. Oke, jadi Akhirnya bareng-bareng pasangan kita bisa yes, sama-sama saling menguatkan, ya, saling juga memperbaiki diri. Jadi betul kita bisa tahu banget, ya kalau dengan pasangan kan pasti ngasih taunya yang baik lah ya. Kan belum tentu betul, kalau orang lain mungkin kita bisa mikir nih, "Aduh, dia ngasih tahu saya, jangan-jangan dia ngasih tahu mmm, cuma untuk kepentingannya dia aja," gitu kan ya. Cuma betul, kan kalau pasangan pasti juga pengen untuk kemajuan kita ya. Jadi kita betul, bisa bener-bener dilihat, dikontrol juga dengan pasangan yes, gitu loh. Dan sama-sama ya saling membentuk bisa untuk menjadi lebih baik lagi ya di bisnis yes, itu ya. betul Oke. bocah, jadi banyak hal baik lah. Ya Karena ketika kita sudah berurusan dengan bisnis, dengan ya keuangan, ya, kita akan terbuka siapa kita. Maksudnya betul. seiring berjalannya waktu kita akan bisa menilai orang, gitu. Nah tuh teman-teman. Jadi sebenarnya untuk kita bisa menjalankan bisnis bersama dengan pasangan itu bukan cuma di bisnis jaringan aja ya sebenarnya Betul, ya. betul banget. Tapi memang kalau misalkan kita mau usaha atau apa memang lebih cocok sih kita bareng pastinya dengan pasangan ya. Iya, Iya, karena ya itu dia nih, kalau kita kerjanya dengan pasangan nggak mungkin dong ya pasangan kita juga mau bohongin kita, betul. mau ngejerumusin kita, Betul banget, Bocah. dan yang pastinya sih terjaga juga nih hubungannya kan, kan Iya, biar lebih kompak lagi, tetap romantis betul. pastinya. Karena kan kalau Mhm jalaninnya bareng-bareng, apapun mhm, dihadapinnya bareng-bareng, betul. susah senengnya bareng-bareng, Ya, dan pastinya Bocah karena selalu bersama bareng-bareng gitu mhm ya, mhm, mungkin ya kalau ya, kata Abang peluang-peluang terjadinya yang tidak baik itu bisa yes. lebih terkontrol, gitu sih. Betul. Jadi Ter menghindari kecurigaan lah ya. iya. Betul banget. Ya, Abang bilang, mhm. "Ini bisnis yang tepat memang," gitu. Gitu sih, Mmm, Bocah. oke. Nah, boleh tahu nggak nih ya, dari Bu Lisa sendiri kan ya Mhm. setelah menjalankan bisnis, dari konvensional sendiri, Iya, terus betul. bisnis jaringan, mana nih yang menurut Bu Lisa itu menguntungkannya tuh lebih lah ya, gitu loh. Mmm, Kelebihan-kelebihannya tuh juga seperti apa, gitu? ya ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, Mmm, teman-teman semuanya. Karena memang kalau kita menjalankan bisnis konvensional, ya semua bisnis bagus, ya semua treatment bisnis bagus, ya. memang tapi, bukan memang ya, tapi bisnis yang bagus itu adalah yang sudah punya sistem, sekali Oke, lagi sudah punya sistem. mmm, Even dia bisnis franchise, ya, tapi kalau sistemnya manajemennya masih amburadul, mmm, itu pasti juga bikin pusing, oke gitu. Jadi kalau bisnis konvensional itu bagus Bocah, oke, untuk kita tetap jalankan gitu, karena memang kan ada sebagian orang yang memang udah mempunyai traumatik terhadap bisnis, networking. oke, Sehingga treatment-nya tuh perlu edukasi yang betul panjang betul, gitu ya. mhm Nah, itu kita bisa juga buka peluang untuk bisnis konvensionalnya apapun itu. mhm, Nah, tapi kalau misalnya bisnis, network marketing iya gitu ya, jaringan,
Mhm. teman-teman, ini enaknya kita tuh cukup sekali aja keluar modalnya, Mhm. apalagi di tren ya. Ya. Jadi nggak ada lagi tuh kita harus ditarget beli produk sekian banyak di setiap bulannya. Makanya deh Mmm. pokoknya kepoin tren dan hubungi Liza ya untuk lebih tahu lebih detailnya. Iya iya. Dan asiknya juga di bisnis ini Bocah karena Mhm. sudah tersistem, Ya. baik dari IT-nya, pembagian bonusnya, dan Mhm. lain-lainnya gitu Ya. ya. Support system terhadap pengembangan dirinya itu udah Mhm. semuanya udah ada modul dan sudah ada sistemnya. Jadi kita tinggal ngikut aja, Oke. manut aja, Mmm. dijamin sukses. Jadi kita tuh Mmm. ada kata-kata manut mentor garansi sukses gitu ya. Eh. Karena memang cukup itu aja sih Bocah. Oke. Kalau konvensional memang kita harus berpusing-pusing ria di awal Oke. sampai terciptanya suatu sistem. Itu Sistem. sih bedanya Iya. Bocah. Jadi ya ini dia nih pesannya nih, memang Yes. kalau mau kita punya bisnis kita harus punya sistem yang jelas Yes, gitu. betul banget. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ya mau punya bisnis tapi masih belum tahu harus kayak gimana, sistemnya juga seperti apa, ya itu yang dipikirkan kita harus punya sistem dulu nih yang awalnya ya. Iya. Baru dan walaupun kita punya sistem pun ya teman-teman ya, belum menjamin juga loh itu bisa berhasil karena ya sistemnya ini kan harus proof dulu ya, Iya, harus bener-bener teruji. teruji dengan tepat gitu. Nah kalau misalkan di bisnis jaringan sendiri ya kita kan memang sudah punya sistemnya ya, makanya perusahaan yang tepat Mmm, pun teman-teman juga harus lihat nih dari perusahaan bisnis jaringan itu mereka sistemnya seperti betul, apa. Harus dilihat juga sistemnya sudah benar atau enggak, harus detail. harus detail, jelas juga atau ya buktinya orang-orang yang berhasil pun itu juga seperti apa gitu. Iya, dan juga Mhm. harus kenal sama owner-nya, Ya, harus betul ngeklik. betul Karena betul. memang yang bikin saya juga nyaman di sini Bocah karena Ya. saya ngelihat Pak Martin dan Bu Ochanya, Mmm. melihat Dokbeng Dokvinya, Mas Oke Hari sama Mbak Sally dan oke. lain-lainnya. Saya melihat memang orangnya positif-positif Mmm. dan juga ya orangnya terbukalah. Oke. Itu yang bikin juga saya nyaman dan tidak mengharuskan kita harus stay di sini seumur hidup. Gitu, Oke. malah, mengajak kita untuk berpikir lebih besar, lebih jauh, Betul. dan juga mohon maaf ya, kan Mhm pasti di setiap bisnis ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. mhm. Tergantung bagaimana kita mengerjakan bisnis tersebut Ya. kan. Mhm. Jadi bukan karena sistemnya sebenarnya tergantung kitanya juga. Mhm mhm. Nah, Bocah tuh tidak pernah sama Pak Martin gitu ya, menjelekkan mitra-mitra yang mungkin sudah tidak jelas kemana Mhm. gitu ya, malah terus memberikan kita informasi bahwa mereka nih orang hebat, oh mereka lagi vakum dulu gitu. Jadi saya ngerasa, oh bagus banget ya ini perusahaan Mmm, gitu, mhm. nggak pernah menjelekkan, bahkan malah terus mengedifikasi bahwa orang ini gitu, ini tuh dulu bagus banget, begini, Anda harus belajar, Anda harus tonton videonya. Wow, bagi saya itu keren banget sih Bocah. Mmm. Kalau saya sih mungkin kalau udah ditinggalin gitu ya, saya mungkin, ya udah gitu, nggak Mmm. usah lagi kita apa-apain. Ya. Ternyata Bocah sama Pak Martin punya hati yang begitu lapang dan malah menyuruh kita untuk belajar sama beliau. Keren itu Bocah. Ya, nah itu dia sih sebenarnya sih kalau kita memang, kita kan bisa belajar dari mana aja ya gitu, Betul, dan termasuk juga ya kalau misalkan kita di bisnis sih saya sama sama, suami ya, mhm, kebetulan kita juga punya pengalaman kan gini nih, kita bisnis itu kita harus bisa eee bisnis dan kehidupan ya, kita juga mhm, harus bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, gitu. mmm, Nah, dengan kita lewat bisnis jaringan ini, khususnya juga dari tren ini, kita kenapa sih memberikan peluang usaha buat mmm, orang-orang banyak, karena biar kalau misalkan dia sudah menghasilkan nih, kita juga bisa buka lapangan pekerjaan lain juga buat orang betul, lain, gitu. betul betul. Dan jaringan kita kan kalau bisnis jaringan itu, iya kita walaupun, ini untuk selamanya adalah kita bisa menghasilkan terus untuk selamanya Yes, gitu, makanya itulah yang dibilang passive income di bisnis jaringan gitu. mmm, Jadi walaupun kita udah enggak, eee, ya aktif sih nggak seaktif dulu mungkin lah ya, tapi mmm, kita tetap bisa menghasilkan, iya kan ya, jaringan yes, kita sudah bisa berjalan sendiri, kita tinggal memotivasi lah iya ya, kita kasih ilmu-ilmu kita, tapi ya udah itu di situ ya kita makanya di sini kan adalah business owner ya, kita iya, semuanya ya, dengan jaringan betul, itu kita business owner gitu. Jadi ya
kita juga berharap Bu Liza juga dengan Pak Naldi juga pasangannya ya, suami istri ini bisa nanti berkembang, bisa Amin. menghasilkan, Amin. dan juga yang pastinya sekarang pun juga udah menghasilkan ya. Iya. Bersama dengan pasangan sekarang sudah menghasilkan berapa banyak sih? Karena kita punya beberapa akun Iya. bocah, jadi setelah ditotal-total tuh ya 1,5 M lebih, mungkin sekarang udah Wih, nambah ya kalau kita heeh, total oke. dari modal sekali aja. Keren. Dan itu sudah dijalankan selama berapa lama? Setahun. Setahun. Tuh ya teman-teman ya, setahun dan sudah menghasilkan miliaran dan ini luar Ya, biasa sekali. Dan beliau ini juga jaringannya cepat sekali ya. Sekarang sudah ada berapa banyak jaringannya ya? sudah 1.700 ya, atau ya 1.700 ya? kurang lebih Ya. segitu ya kalau kita dari yang akun saya. Dan yang kerennya lagi nih ada satu hal nih, satu hal lagi nih. Ya. Saya tuh belajar juga dari ya ini dia nih, dari, timnya Bu Liza juga sama Pak Mmm. Naldi kan ya, di mana dari timnya Bu Liza, Pak Naldi ini punya ide yang luar biasa, kreatif sekali gitu loh ya, ide-ide cemerlang dan ini bener-bener bisa menginspirasi banyak orang gitu loh. Jadi bukan kreatif karena mau bisnisnya ya, tapi Heeh. ini bener-bener ya tujuannya adalah ini dia mau membantu kan ya sebenarnya ya. Iya, Karena awalnya memang pengen membantu, ya itu dia nih bisa membangkitkan yayasan-yayasan ya, sehingga betul. yayasan-yayasan ini bukan cuma mereka minta tangan di bawah, Iya, tapi ini kita bisa memberikan yayasan itu jadi tangan di atas gitu. betul bocah. Itu keren banget sih. Iya, Iya, alhamdulillah. Jadi di jaringan kita juga iya, banyak bergabung rumah-rumah Quran, iya, yayasan, dan mhm, lain-lainnya. Bahkan mmm, ada rumah Quran yang sudah mengkuliahkan beberapa iya, anak didiknya yang yes, sudah hafiz Quran, itu mmm. uangnya dari tren loh bocah. Oh, Happy keren banget keren keren pokoknya. keren keren Ada keren. juga yang ibu rumah tangga Mhm, berproses jadi punya penghasilan. mmm, Pokoknya kalau kitanya happy iya, dan juga tujuannya, kan setiap apa yang kita kerjakan memang harus diniatkan ya betul bocah. betul, Dan sebenarnya walaupun Tuhan Allah itu tahu apa iya, niat kita, tapi kan nah, tetap harus kita lafazkan sehingga itu terafirmasi gitu kan. betul, Nah, memang karena awalnya niatnya bisnis ini mau bantu, yes. jadi banyak yang datang ke kita tuh juga banyak orang yang butuh bantuan loh bocah, gitu. Oke. Tapi ketika mereka mulai berkembang, mereka Mhm, mulai merasakan hasilnya di bisnis iya, ini, iya, sedikit banyaknya terharu walaupun mungkin nggak pernah terekspos ya. mhm, Paling terharunya tuh sama abang, mmm, nangis gitu, mmm, mengekspresikannya kan perempuan tuh mellow ya iya bocah iya ya. iya iya, "Aduh Bang, ternyata bisnis ini berkahnya luar biasa ya," gitu, yang tadinya mmm, Liza skeptis banget, mmm, anti banget, mmm, ngerasa ini bisnis menjual, masa depan, mmm, omon-omon gitu kan. mhm, Karena ngerasa yang jalanin bisnis ini tuh banyak yang flexing. Oh oke, ternyata bukan flexing toh maksudnya, setelah mmm, belajar lagi. Oh mhm, ternyata tuh buat ini kegunaannya gitu. Jadi mmm, memang nggak boleh sok tahu ya mmm, teman-teman, mmm, terutama mungkin kita-kita nih ya bocah yang masih belum kepala 3 ya. iya iya, yes, Jadi betul, masih muda jangan yes, sok tahu, iya, harus banyak belajar. Malah justru konglomerat yang ada di Indonesia mhm, dan para miliarder, milioner ya mhm, lainnya itu iya, yang ada di seluruh dunia. yes, Rata-rata tuh mereka juga pernah menjalankan bisnis ini dan mereka oke, ditempuh, diterpa ya melewati badai gitu ya mhm mhm di mhm, bisnis ini karena ini bisnis membangun manusia. Dan yes, membangun manusia itu harus effort-nya berkali-kali lipat lebih besar dibanding membangun bisnisnya aja, betul, gitu. Karena mmm. kita bangun manusianya, itu sih bocah. Keren 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 keren. Dan kalau kamu sudah bisa berhasil di bisnis jaringan, dijamin deh ya, kamu Mhm, juga pasti akan bisa berhasil di bisnis manapun. Betul ya? betul banget Betul ya? bocah, betul Ya, banget. dan itu ya, jadi ya makanya makin Mhm, percaya lagi, makin yakin lagi ya, yes, mau menjalankan bisnis jaringan. Betul nggak seperti itu ya, Bu Lisa ya? betul bocah. Hmm, Makasih semuanya pokoknya keren 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 sudah keren. sampai Liza di titik ini. Keren. Wah, luar biasa. Wah, belajar banyak banget saya dari Bu Lisa dan mudah-mudahan juga teman-teman yang ada Mhm, di rumah juga nih, mhm, yang lagi sekarang mungkin lagi di jalan atau yes, lagi, nonton ya podcast ini. Nah, kalau kamu belajar sesuatu, dapat sesuatu, jangan lupa nih ya, subscribe dan bunyikan tombol lonceng sehingga setiap ada episode yang baru kamu nggak ketinggalan.
Nah, Bu Liza, thank you banget ya udah mau hadir di Ngobrol Tren di episode kali ini. Ini sungguh menginspirasi sekali apalagi ya dari ceritanya yang dari konvensional, terus udah gitu belajar juga di bisnis jaringan, yang Yes, tadinya skeptis terus akhirnya sekarang happy ya. happy. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga belajar sesuatu. So, kita ketemu pastinya di episode selanjutnya dan sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.